Kenalkan, kami dari kelas O. Saya Primas Toyono. Saya Nastiti Ramawati. Saya Putri Nurul Zarel. Saya Mutiara Fitriani. Saya Aldi Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu secara efektif dan efisien. Hal itu disampaikan oleh George R. Terry dalam bukunya Principles of Management. Manajemen diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ukuran pencapaian tujuan digunakan efektivitas, sedangkan ukuran pemanfaatan sumber daya yang baik digunakan efisiensi. Definisi manajemen mencakup 3 aspek, yakni pertama, manajemen sebagai proses, kedua, adanya tujuan yang telah ditetapkan, dan ketiga, mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Prinsip dasar manajemen mencakup 2 aspek, yaitu usaha sekelompok manusia dan adanya tujuan. Fungsi-fungsi manajemen yaitu pertama, planning atau perencanaan, kedua, organizing atau pengorganisasian, dan ketiga, controlling atau pengendalian. Hal ini mencakup pada 5M, yaitu man, money, mission, method, and material. Eksternal dan internal. Menjadi manajer memerlukan pengetahuan dalam internal dan eksternal untuk perusahaannya. Saya sebagai manajer diajarkan bagaimana seorang manajer menghadapi masalah internal, yaitu dengan cara mengatur staf dan menjalin hubungan sebaik mungkin sehingga menghindari konflik antar bawahan. Apabila kekurangan budget, saya menyesuaikan budget yang ada dan tidak menurunkan kualitas produk yang berakibat ketidaksukaan customer. Akan tetapi, saya menurunkan dari internal itu sendiri. Saya akan mengajar corporate culture, yaitu memprioritaskan sikap nilai dan prioritas yang baik terhadap konsumen. Dalam eksternal, saya akan menghadapi dunia luar dan mencari informasi tentang apa yang disukai customer saat ini, melihat pemberdayaan kuantitas pesaing, dan mengontrol harga yang sulit dijangkau pesaing. Menjalankan bisnis online melalui sosial media dan bekerja sama dengan akun politik dan akun sosial. Kemudian, saya akan bertindak sebagai manajer proactive change yang akan memberikan gambaran tindakan sebagai jaga-jaga apabila terjadi suatu hal yang kurang menyenangkan. Lalu pada materi berikutnya, perencanaan. Definisi perencanaan adalah manajer perlu membuat tujuan yang luas dan pernyataan misi serta menjaga jalannya perusahaan. Hubungan perencanaan dengan fungsi lain manajemen, pengaturan, dan perencanaan ialah perorganisasian, kepegawaian, dan mengarahkan. Lalu fungsi perencanaan, memberi arahan, fasilitasi, pengambilan keputusan. Lalu tipe perencanaan, perencanaan strategis, perencanaan taktis 1, rencana operasional, perencanaan taktis 2, rencana operasional, perencanaan taktis 3, perencanaan operasional. Dilanjutkan dengan materi berikutnya. Organisasi, mengacu pada kumpulan orang yang terlibat dalam mengejar tujuan yang ditentukan. Tipe struktur organisasi, formal, struktur organisasi, pekerjaan dan posisi dengan aktivitas dan hubungan tertentu dikenal sebagai struktur organisasi formal. Lini, organisasi tertua dan paling sederhana di mana supervisor memiliki pengawasan langsung atas bawahan. Fungsional,
adalah satu di mana tugas menyeluruh atau mengelola dan mengarahkan karyawan dikelompokkan sesuai fungsi atau jenis pekerjaan yang terlibat. Lalu, lini dan staf. Organisasi perbaikan atas organisasi garis tradisional. Kegiatan utama dan pendukung organisasi sejalan dengan staf. Terkait dengan ini pengawasan dengan menunjuk supervisor dan spesialis yang terkait dengan organisasi ini. Organisasi manajemen proyek. Organisasi proyek tidak independen seperti organisasi yang dibahas di atas. Lalu organisasi matriks. Struktur organisasi yang muncul kombinasi dari organisasi fungsional dan organisasi proyek. Struktur organisasi informal, hubungan antar karyawan yang lebih mengandalkan sikap pribadinya. Kemudian ada koordinasi dan delegasi. Saya sebagai manajer mengkoordinasi perusahaan agar memiliki hubungan harmonis dalam menjalankan tugas bersama untuk tujuan yang sama dan bisa memperbaiki dan mencegah kesalahan-kesalahan, atau saya akan memberikan saran bagaimana cara menyelesaikan masalah pada bawahan sehingga bawahan dapat menyelesaikan memakai pertimbangan dari saya atau memilih cara dia sendiri melalui saran dari saya. Ketika saya memiliki tugas yang cocok dengan orang lain, saya akan mencoba untuk mendelegasikan tugas saya. Akan tetapi, saya memiliki kualifikasi untuk tugas saya agar bawahan dapat mengerjakan dengan baik dan tidak merasa terbebani dengan pendelegasian saya. Kualifikasi yang saya ambil yaitu bawahan terampil dalam pekerjaan ini dan dapat diandalkan, kemudian memiliki waktu luang dan dapat bertanggung jawab dengan tugas yang saya berikan. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan tentang pengambilan keputusan. Pengertian keputusan menurut Replacey Davis, keputusan adalah hasil pencegahan yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan adalah jawaban yang pasti terhadap suatu keputusan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah bersifat futuristik, bersangkut paut dengan hal yang akan datang dan berdampak jangka panjang. Tujuannya adalah bersifat tunggal. Jika keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah, sekali diputuskan, maka tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Lalu bersifat ganda. Jika keputusan yang dihasilkan dapat memecahkan lebih di suatu masalah atau lebih yang bersifat kontra atau tidak bersifat kontra. Dan satu lagi ialah dasar-dasar pengambilan keputusan. Intuisi bersifat subjektif sehingga mudah terpengaruhi. Kekurangan, keputusan relatif kurang baik. Kelebihannya adalah waktu relatif sangat singkat. Faktanya adalah bisa memberi keputusan yang sehat. Wewenang bisa dilakukan pimpinan terhadap bawahannya. Pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai bagian integral dari perencanaan, bahwa keputusan penting harus diambil selama proses perencanaan. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan tindakan dari antara alternatif. Terdapat beberapa jenis keputusan, yaitu pertama keputusan terprogram dan non-terprogram, dan keputusan individu dan grup. Kondisi pengambilan keputusan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kepastian, artinya tersedia alternatif dan biaya atau manfaat pasti. Kedua, resiko, dan ketiga adalah ketidakpastian, di mana tersedia alternatif
Kemungkinan kemunculannya adalah hasil semuanya tidak diketahui. Setiap keputusan dapat mengalami kondisi buruk dan hasil buruk, tetapi banyak kegagalan keputusan dapat dikaitkan dengan prosedur pengambilan keputusan yang berada di bawah kendali manajer. Proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 6 proses. Yang pertama, identifikasi dan diagnosa masalahnya. Kedua, mengidentifikasi solusi alternatif. Ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, memilih alternatif. Kelima, menerapkan keputusan. Dan keenam, mengevaluasi keputusan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kepegawaian. Kepegawaian adalah perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Apa saja sih yang dilakukan oleh kepegawaian? Yaitu ada perencanaan sumber daya alam, mempekerjakan orientasi deskripsi pekerjaan, pelatihan dan pengembangan, menilai kinerja, bermanfaat, dan yang terakhir perencana karir atau hukuman dan penghargaan. Apa saja yang dibutuhkan kepegawaian untuk merencanakan? Yaitu ada 3. Yang pertama, jenis dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan untuk setiap karyawan. Dan yang ketiga, aktivitas yang terlibat dalam perencanaan perusahaan. Masuk materi selanjutnya adalah motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu alasan seseorang melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Jadi, setelah mengetahui tujuan, lantas apa tujuan adanya motivasi? Lantas, kenapa motivasi harus dilakukan? Motivasi harus dilakukan guna meningkatkan gairah karyawan dalam mengerjakan suatu tindakan, mengerjakan suatu pekerjaan. Alasannya kenapa? Karena seorang pemimpin pasti memberikan sebuah tugas kepada bawahannya, sementara bawahannya sendiri walaupun dia bisa mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemimpin, belum tentu dia mau mengerjakannya karena apa? Kurangnya gairah dalam dirinya. Jadi motivasi ini penting untuk memelihara dan meningkatkan gairah kerja karyawan. Selanjutnya apa sih tujuannya? Tujuan dari motivasi itu beberapa di antaranya yaitu selain mendorong gairah tadi ya, motivasi juga bisa mendorong semangat kerja, meningkatkan produktivitas kerja, kemudian bisa juga meningkatkan kesejahteraan karyawan dan meningkatkan produktivitas dan partisipasi dari karyawan. Jadi karena ada motivasi atau gairah ini, mereka akan bekerja secara maksimal, mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka miliki dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Karena hal ini, motivasi sangat penting diberikan dari atasan ke bawahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Komunikasi organisasi. Sebagai manajer, saya akan menjalankan komunikasi dengan organisasi dan bawahan dengan baik dan benar, sesuai urutan cara berkomunikasi, sehingga apabila ada informasi yang menyebar dalam perusahaan, informasi tersebut adalah benar, tanpa menimbulkan efek merugikan perusahaan. Berita informasi asli hanya melalui website atau media sosial perusahaan. Sebagai manajer, saya juga mengajarkan komunikasi yang baik pada atasan, bawahan, customer, ataupun pekerja saya dengan sesuai mereka bergabung tanpa memandang status mereka. Akan tetapi, masih ada unsur berbicara sopan kepada yang lebih tua. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam manajemen. Tugas seorang manajer adalah mencapai tujuan, menjelaskan visi, figur organisasi, memotivasi, dan memobilisasi sumber daya. Ada kaitannya antara kepemimpinan dan juga manajer. Mereka sama-sama digunakan bergantian dan sering dianggap identik. Memimpin adalah menetapkan arah, memengaruhi orang lain, dan tujuannya adalah untuk membimbing atau menunjukkan jalan untuk mengarahkan dan memerintah. Karakteristik pemimpin itu ada 5. Yang pertama, mengemudi, yang kedua, memotivasi, yang ketiga, kejujuran dan integritas, yang keempat, percaya diri, dan yang kelima, kemampuan untuk berbisnis. Kunci kepemimpinan yang baik itu para pemimpin yang sukses didasarkan pada yang pertama,
Pemimpin yang menetapkan tujuan, prioritas, dan standar. Yang kedua, memastikan bahwa tujuan ini tidak hanya dikomunikasikan tetapi untuk dipertahankan. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai tanggung jawab bukan pangkat. Dan yang keempat, untuk mendapat kepercayaan, maka jagalah kepercayaan orang lain. Kepemimpinan yang efektif tidak didasarkan oleh kepintaran, melainkan konsistensi. Gaya kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, otoritas. Yang kedua, partisipatif. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang terakhir, grid manajerial. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu manajemen konflik. Apa sih konflik? Konflik adalah suatu permasalahan, jelas kan ya? Sudah jelas adalah konflik adalah suatu permasalahan. Kok bisa ada konflik? Nah, apa pentingnya manajemen konflik dari perusahaan? Jadi manajemen konflik ini sangat penting dalam berlangsungnya sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini tidak akan berjalan bila ada konflik di dalamnya. Misalnya saja untuk menanggulangi adanya konflik kan harus ada penanganan dini yang dilakukan oleh manajemen. Terus apa sih cara menanggulangi konflik? Apa tindakan-tindakan dini yang harus dilakukan untuk menangani konflik? Yang pertama ada itu mencegah konflik yang bersifat destruktif. Jadi destruktif Bambang. Jadi penanganan konflik yang bersifat destruktif itu penting dilakukan di awal. Jadi apa sih destruktif? Konflik destruktif itu seperti apa? Konflik destruktif adalah konflik yang bisa menyebabkan permasalahan yang berkepanjangan, bisa juga merusak fasilitas dan lain sebagainya. Ini harus ditangani secara cepat oleh semua pihak. Kenapa? Karena ini juga bisa menghambat berlangsungnya sebuah perusahaan. Bila ada konflik yang bisa merusak dan berkepanjangan ini, maka perusahaan akan berkurang produktivitasnya dan kinerjanya pun akan berkurang dari karyawan maupun pemimpin karena ada konflik tersebut, baik internal maupun eksternal. Kemudian ada juga manajer harus bisa menghadirkan komunikasi yang efektif. Dimana komunikasi ini sangat penting dari atas ke bawahan. Kenapa? Bila mana seorang manajer tidak memiliki kualitas komunikasi yang baik, maka apapun yang disampaikan walaupun tujuan tersebut baik untuk perusahaan tidak akan diterima, mungkin bisa menyebabkan sesuatu yang emosional dan lain sebagainya, tidak mudah ditangkap walaupun maksudnya baik, tapi hal tersebut tidak sampai ke benak karyawan atau bawahan dari manajer tersebut. Ini harus ditanggulangi masalah komunikasi sangat penting sekali. Kemudian seorang manajer harus bisa memberikan atau menciptakan lingkungan harmonis dari perusahaan. Kenapa? Karena lingkungan harmonis dapat meningkatkan keefektifan dalam kerja, juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Kenapa? Karena lingkungan yang harmonis ini akan mempengaruhi mood atau keloyalan kadang juga bisa mempengaruhi keloyalan karyawan terhadap seorang atasan. Kok bisa bagaimana? Karena dalam lingkungan yang harmonis maka akan timbul rasa senggan dan saling melindungi, saling menghargai. Seperti rasa keluarga ini penting sekali. Mereka menganggap perusahaan adalah perusahaan mereka sendiri kalau lingkungannya harmonis. Sebenarnya kalau tidak harmonis ada perseteruan misal antar karyawan, pekerjaan tidak akan berjalan karena mereka saling menjatuhkan supaya salah satu orang dari karyawan tersebut dipecat oleh bosnya. Jadi otomatis produktivitas kerja dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut akan terganggu, jelaskan ya. Kemudian seorang manajer harus bisa memberikan aturan-aturan baku, di mana aturan baku tersebut adalah aturan yang digunakan untuk mengontrol para karyawan. Jadi masalah-masalah yang bisa mengancam sebuah perusahaan atau organisasi tidak akan terjadi lagi. Lantas bila suatu konflik telah terjadi dalam suatu perusahaan, maka apa yang harus dilakukan? Juga beberapa metode yang bisa dilakukan oleh seorang manajer dalam mengatasi konflik yang terjadi di perusahaannya. Pertama, manajer bisa melakukan metode rujuk, di mana misal ada karyawan yang ada konflik, mereka bisa saling bermaaf-maafan, kemudian memaafkan satu sama lain, dan terciptalah keharmonisan lagi dan tidak ada hilangnya suatu konflik yang terjadi tadi. Kemudian ada juga metode persuasi, di mana dia mengubah posisi dari salah satu atau gimana dia mengubah posisi demi minimalisir kerugian dari akibat konflik. Kemudian ada juga metode pemecahan masalah, di mana seorang manajer menjadi penengah. Dia akan mengumpulkan informasi dan fakta-fakta sehingga dia menjadi orang netral dan
menjadi orang yang bisa menyalurkan aspirasi dari si A ke si B. Jadi dia bisa menjadi seorang tokoh yang menjadi pemecah permasalahan. Ketika ada suatu konflik, dia mencari informasi dan fakta-fakta, kemudian fakta-fakta tersebut dia kaji ulang dan mencari bagaimana solusi untuk mengatasinya. Ini adalah metode pemecahan masalah. Kemudian ada juga metode tawar-menawar, di mana metode tawar-menawar ini adalah menawarkan apa yang diinginkan oleh pihak A dan apa yang diinginkan dari pihak B demi untuk mengatasi konflik yang terjadi. Kemudian ada juga metode penarikan diri, di mana tokoh A dan tokoh B dijauhkan untuk menghindari konflik lagi. Kemudian ada juga metode konsultasi, di mana pihak yang sedang mengalami konflik berkonsultasi kepada seseorang yang lebih memahami masalah yang dialami. Kemudian dia terus belajar meningkatkan kemampuan dirinya demi mengatasi konflik tersebut. Ada juga metode mediasi, di mana akan mengundang seorang mediator demi menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Kemudian ada metode terakhir, yaitu kemudian fakta-fakta tersebut dia kaji ulang dan mencari bagaimana solusi untuk mengatasinya. Ini adalah metode pemecahan masalah. Kemudian ada juga metode tawar-menawar, di mana metode tawar-menawar ini adalah menawarkan apa yang diinginkan oleh pihak A dan apa yang diinginkan dari pihak B demi untuk mengatasi konflik yang terjadi. Kemudian ada juga metode penarikan diri, di mana tokoh A dan tokoh B dijauhkan untuk menghindari konflik lagi. Kemudian ada juga metode konsultasi, di mana pihak yang sedang mengalami konflik berkonsultasi kepada seseorang yang lebih memahami masalah yang dialami. Kemudian dia terus belajar meningkatkan kemampuan dirinya demi mengatasi konflik tersebut. Ada juga metode mediasi, di mana akan mengundang seorang mediator demi menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Kemudian ada metode terakhir, yaitu arbitrase. Arbitrase ini adalah metode di mana mendatangkan pihak ketiga untuk menjadi hakim dan mendengarkan keluhan-keluhan pihak-pihak yang sedang mengalami konflik. Selanjutnya, setelah mendengarkan keluhan dari pihak-pihak terkait dalam permasalahan ini, hakim ini akan memberikan solusi yang akan berdampak secara luas terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang controlling. Controlling atau mengontrol adalah proses pemantauan kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Proses mengendali yang terbagi menjadi 4, yaitu pertama, tetapkan tujuan dan standar, kedua, ukur kinerja sebenarnya, ketiga, bandingkan hasil dengan tujuan dan standar, keempat, ambil tindakan yang diperlukan. Jenis kontrol berdasarkan waktu terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan atau preliminary, yang kedua bersamaan atau concurrent, dan yang ketiga post-aksi atau post-action. Jenis kontrol berdasarkan siapa yang melakukan kontrol itu terdapat 2, yaitu internal dan eksternal. Sistem pengendalian organisasi terdapat 3, yaitu proses manajemen, kedua proses kompensasi dan manfaat, dan ketiga disiplin karyawan. Tugas pengendalian oleh manajer terdapat 2, yaitu produksi dan sumber daya manusia. Dalam pengendalian produksi adalah suatu prosedur ilmiah untuk mengatur suatu aliran material yang mengatur dan mengkoordinasikan berbagai produksi operasi untuk mencapai tujuan produksi barang yang diinginkan. Sedangkan sumber daya manusia yaitu kontrol yang berfokus pada karyawan, perilaku karyawan, kinerja karyawan, dan mengembangkan dan menjunjung tinggi kebijakan prosedur.